menghadirkan bintang tamu lainnya, seorang penyanyi dangdut yang penuh dengan huru hara. Enggak penuh dengan huru hara. Baru kali ini kok dia punya masalah. Biasanya biasa-biasa aja. Dia bukan orang yang cari sensasi. Jadi yang punya masalah yang bikin huru hara ini atau orang yang cari masalah sama dia. Itu. Penyanyi dangdut huru hara itu yang mencari masalah. Iya. Penyanyi dangdut yang gak huru hara itu orang yang mencari masalah sama dia. Kita sambut, ini dia Dewi Persik. Huru hara kan? Huru hara. Bukan gue, orang yang cari masalah sama gue. Lihat, layar bebelahnya udah hampir kebuka. Baik, dibagi-bagi biar kita hadirkan, ini dia Siti Badriah. Tambah cantik Siti Badriah. Apa sih rahasianya tambah cantik? udah musiknya udah nggak ada. Udah nggak usah. Rahasia tambah cantik itu apa? Bahagia dong. Bahagia. Bahagia dong. Tapi bahagia. Bahagia dong. Jangan nanya. Bahagia banget. Bahagia. Tapi suami bahagia nggak? Jangan dijawab, sebelumnya kita ucapkan terima kasih sudah datang. Suami bahagia nggak? Kita lihat dulu yang satu ini. Soalnya katanya Rizdiana sempat nggak suka sama si Bat. Sayang pipi, cuma pipi. Geger, geger, geger. Penyanyi dangdut Siti Badriah yang menikah dengan Christiana Baharudin pada 25 Juli 2019 ini kerap sekali mendapat pemberitaan miring di mana-mana. Sayang pipi. Baru-baru ini, Siti Badriah mengakui bahwa suaminya ternyata sempat tak suka dengannya dan hujat dirinya dengan sebutan kampung loh. Kok lu gak suka sama dia? Gak suka lah. Dia kan cantik. Maaf dulu enggak? Gak tahu ya bang. Dulu Siti cantik. Cuman Oh enggak, kamu bilang katanya aku enggak, aku jelek, aku Enggak. harem banget kampung. Enggak. Emang bau gini loh bang. Gimana sih? Bau. Enggak apa tadi? Iya, kata dia katanya aku tuh dulu nggak suka sama kamu tuh mukanya kampungan banget gitu, kamu jelek gitu. Apa? Aduh, Bang Kris jahat banget deh. Kok bisa sih Teh Sibat bertahan sampai sekarang? Gimana cerita selengkapnya? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Baju hitam lucu. Emang dia pernah nggak suka sama kamu beneran? Iya. Dulu. Pas PDKT, pas awal sebelum PDKT gitu? Yap. Sebelum PDKT emang dia awalnya nggak suka sama aku. Makanya dia tuh sebenarnya sebelum deket sama aku tuh dia deket sama cewek lain. Siapa namanya? Nggak tahu gue. Oh ya oke. Pokoknya Penyanyi, model. artis? Model. Oh, model. Mas Sudarko ngegas ngomong modelnya, kenapa masih jealous? Kalah cantik soalnya. Enggak, kamu juga cantik. Enggak dong. Thank you, aku tahu itu. Oh, kenapa? Emang dia ngomongnya gimana? Enggak, dia jadi kan pas deket sama aku itu kayak mau enggak gitu loh. Dia tuh dulu galak banget sama aku. Galak terus cuek, banyak kayak aku pakai baju, setiap aku pakai baju tuh selalu salah, ganti baju gitu. Terus kalau misalkan aku kemana-mana jalan sama dia aku nggak catokan segala macam, kenapa kamu nggak catokan gitu? Terus udah nikah dia baru cerita ke aku kalau sebenarnya aku tuh dulu nggak suka tau sama kamu tuh jelek dulu tuh kampungan katanya. Dan kok bisa mau menikahi gitu terus pada akhirnya gimana Ya. kalau nggak cinta? Apa sih? Apa kok kamu bisa membuat orang yang awalnya nggak suka jadi suka tuh gimana sih? Berarti kayak lagu ya, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku mesti kau kasih. Aku bisa buatmu ya. Kayak lagu loh. Iya kayak lagu. Apa? Kamu pakai apa? Opo. Ramuannya apa ramuannya? Ya dia ke klinik dong, masa klinik atau klinik juga? Nggak tahu, aku nggak ngerti sih. Apa sih? Gimana caranya kamu bisa membuat dia bertekuk lutut Ya siapa yang sama mau penyanyi dangdut dong Iya. sayang. Nggak, tapi dia nggak suka Oh nggak suka. Padahal penyanyi dangdut banyak duitnya ya. Iya, dia Karena mungkin kamu baik atau sabar atau apa kan mungkin. ya dia bilangnya gitu sih. Dia Ramuannya cocok lah ya. Selama pacaran sama cewek-cewek yang lain tuh cuma bertahan 3 bulan, terus dia bosen gitu. Nah dia Kalau tuh sama bilang kamu nggak pernah bosen. Iya, dia bilang katanya kok aku udah lebih dari 3 bulan nggak bosen ya sama kamu ya gitu. Terus jalanin sampai 1 tahun ya udah akhirnya dia ya udah kita nikah aja. Oh jadi kamu tuh nggak ngebosenin buat dia? Coba. Sepertinya. Menurut seorang Sibat,
hal apa yang membuat dia tuh yakin bahwa kamu tuh orangnya nggak ngebosenin? Emang cara kamu nge-treat dia tuh seperti apa sampai dia bilang kamu nggak ngebosenin? Info kami, coba. Biar pasangan kami ini tidak bosan sama kita. Nggak tahu. Tapi kayaknya kalian berdua tuh kayak sahabatan banget ya. Maksudnya sampai sekarang juga kan kalau ngeliat sosial media tuh kamu tuh kayak temenan. Kompak gitu ya. Kompak, Ya, seru temen bareng. gosip. Temen gosip. Ya teman bergunjing. Ya pasti. Tapi Sibat ya, ini kan tadi Kristiana bilangnya kamu dulu kenapa? Dulu bilang kenapa? Kampungan. Kamse. Jelek. Masa sih? Harem. Coba kita lihat dulu ya transformasinya. Masa sih? Aku nggak percaya. Jangan dong. Ini dia Siti Badriah zaman dulu ya. Ya ampun mau kemana? Mau kemana Mbak? Matanya tebel banget. Next. Aduh. Ya kok cantik. Cantik. Boleh balik ke foto. Polos ya. Yang berponi ini ada ceritanya nih. Kenapa? Nih, pas aku mau lagi deket-deketnya sama Chris bilang katanya aku kayaknya kamu lucu deh kalau berponi dan aku nurut sama dia, aku ponian. Setelah aku ponian, kok kamu jelek ya ponian. Ini kayak poni pacarnya Boboho yang tadi ya. Aduh, ini Sibat. Parah banget. Iya, tapi ini inget banget ya Sibat di zaman ini Enggak ya. cantik. Ini pasti yang membuat Mas Adam jatuh cinta ya. Itu Mbak Inul dong. Oh, ponian begini berapa lama tahannya sampai akhirnya dia bilang begitu? Aku sebentar aja sih pas dia bilang jelek, aku selalu kayak pakai bando atau aku jepit. Berarti kamu tuh selalu dengerin apa yang Kristiana bilang ya? Iya. Oh ya? Iya. Ya itu mungkin. Nurut itu. Kayaknya itu. Cowok tuh suka kalau cewek nurut. Kayaknya itu. Ya karena kan orang laki yang dicintai kan kepengen kita lihat Iya. kita cantik ya kan. Iya. Tapi mungkin awalnya dia tuh gak terlalu suka sama kamu. Barangkali ini alasannya. Kita mau kasih lihat kamu. Tolong jawab yang satu ini. Kristiana akui jadikan Siti Badriah pelampiasan saat awal mula dekat. Apakah pelampiasan dari mantan sang model itu? Iya. Lu jawabnya jujur banget. Iya lagi. Iya emang bener. Bener. Jadi dia tuh sama yang teman dekatnya itu yang model itu tuh tiba-tiba si model itu ngejauh aja dari Chris. Ah. Tiba-tiba ngejauh. Ghosting. Iya gitu. Oh ya zaman sekarang ghosting ya. Ghosting. Ya, PHP kalau zaman dulu PHP kalau sekarang PHP, ghosting. dia tuh di ghosting gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah gue daripada nggak ada perempuan nggak ada pacar ya udah gue sama Siti aja gitu. Terus dia baru bilang bahwa kamu adalah sebetulnya pelampiasan tuh kapan? Tadi gue mau masuk itu. Pas mau nikah ya kalau nggak salah. Pas mau nikah? Pas mau nikah. Jadi aku tuh sama Chris kalau walaupun dia ngomong kamu jelek gitu, kamu tuh cuma pelampiasan aku. Udah aku tuh biasa aja gitu kayak. Ya, Nah itu mungkin dia Iya, itu kamu sabar gitu. Iya. Kalau cewek lain udah wah. Ya. Coba kalau misalnya aku calon suami kamu. Ih, kamu jelek. Emang lu ganteng? Kalau itu Dewi. Udah langsung. Emang lu ganteng? Berarti kamu Langsung lebih- hari itu ya, juga udah cerai. kali Iya, aku Membuat lebih ya dia bisa benar-benar jatuh hati sama kamu. Tapi kan namanya manusia nggak sempurna. Kalau kamu sendiri ngeliat Kristiana, kekurangannya dia apa di mata kamu? Kalau untuk sekarang nggak ada. Iyalah, Nah gitu ya di mata. keren banget. Sekarang Keren banget. Sama sekali nggak ada. sama sekali nggak ada. Ini tuh suami istri tapi kayak ini, kayak sahabat gitu, kayak temenan. Kalau nggak kayak suami istri kalian tuh aku suka lihat kontennya juga. Iya. Tapi kamu diomongin gitu tuh sempat ada kepikiran buat mundur dari pernikahan nggak sebelum menikah? Nggak. Nggak ada. Nggak ada. Oh, atau mungkin ini alasan dulu sempat hampir gagal menikah, Tuh, bukan keren karena banget. penampilan. Suami istri keren. Isu soal harta nyaris gagalkan pernikahan Siti Badriah dan Kristiana Baharudin. Sakit hati. Nah itu gimana sayang? Isu Sakit soal hatinya. harta tuh maksudnya Masalah gimana sih? Gimana harta. sih maksudnya itu? Isu soal harta apa? Maksudnya apa? Hartanya Soal siapa? materi? Hartanya siapa? Kamu Kan jadi atau permasalahan. Mungkin gini, Chris waktu itu waktu kemarin tuh di acara yang kemarin bilang kalau memang kalau dari pendidikan lain itu memang kan kita berbeda gitu kan dan keluarganya Chris sangat menjunjung tinggi kayak semuanya gitu. Jadi ya mungkin itu kali. Aku nggak ngerti juga sih. Sempat merasa sakit hati? Enggak. Oh enggak, oke. Ada perbedaan dari pendidikan, kemudian hal lain yang mungkin cuman kamu dan Chris yang tahu. Gimana cara kamu bisa meyakinkan keluarganya Chris sampai akhirnya mereka menerima begitu sangat luar biasa? Sekarang kayaknya deket banget gitu kamu sama kakaknya juga, sama keluarganya gimana tuh?
Jujur aku nggak ada pendekatan gimana-gimana, Aku memang apa adanya banget gitu. Dan aku pun sebenarnya tuh datang tuh dengan yang ya udah yang biasa aja, Apa adanya aja. Tapi Diterima, syukur nggak? Chris yang apa namanya ngedandanin aku, kamu harus pakai baju ini ya, kamu ini. Cover banget ya. Betul. Dan ketika aku ketemu sama keluarganya pun ya ngomong ya seadanya, aku nggak mau yang basa-basi terlalu jauh gitu. Aku Gak ada-adain gitu. Gak ada-adain, iya. Iya. Apalagi yang enggak, jadi kayak udah aku udah. Tapi aku percaya ini tau Rian sama Dewi, karena kan aku pernah ketemu sama Siti tuh waktu ketika dia pakai berhijab. Enggak, ada sebuah acara. Ada sebuah acara sosialita, terus dia gitu kan, dia berhijab. Gue tuh bener-bener gak tahu, tapi ini anak kan anak baik ya. Terus dia Kak Karen, gitu. Beda banget, Bo. Maksudnya bener-bener polos apa adanya. Gue langsung bilang gini, gila lu sih kalau lu berhijab sih emang bener-bener. Maksudnya kan di luar daripada huru-hara dan apa keselebritian tuh dia memang apa adanya aja gitu sih orangnya, bercanda, anak rumahan, seru gitu. Tapi bagus ya Kris Jana tuh ngedandanin polos aja. Ngedandanin itu beda tipis sama lo. Kalau Kris Jana ngedandanin cewek dikasih cincin nikah. Kalau gue dandanin diri gue sendiri puas loh. Gak gitu. Gak begitu. Lu kan juga sebagai stylist lu ngedandanin orang tapi lu bukan ngasihnya cincin kawin, lu suka marah aja. Deal, invoice. Terus ngomong-ngomong katanya suami kamu tuh pernah minder ya gara-gara. Iya, suaminya dia pernah minder. Gara-gara Suaminya apa? pernah minder gara-gara lagunya lagi naik. Oh iya? Iya. Yang mana? Lagunya kamu yang mana ya? Pas lagi Cantik. Jadi aku tuh deket sama dia itu Cantik belum naik tuh. Cantik belum naik dan aku pacaran sama dia itu dia sendiri yang bilang kalau kita jangan posting-posting di media sosial ya. Aku nggak mau tahu, nggak mau orang lain tahu kalau kita pacaran. Karena aku bukan siapa-siapa, kata dia gitu. Oh ketika itu ya ini nih ada. Habis ngatain kamu jelek langsung gitu. Ya. Kayaknya ada sesuatu deh. Terus ya aku takut dibilangnya dompleng kamu segala macam gitu deh. Nah nggak lama dari kita pacaran lagi Cantik naik. Yes. Apalagi dia tuh langsung wah lagu kamu naik. Aku semakin gimana ini sama orang-orang, udah ya kita jangan posting-posting. Akhirnya aku nggak berani, apain sih mikirin orang, kan kita yang pacaran, mikirin aja. Tapi baik, dianya juga gak langsung gini ya. Awalnya dibuat minder, Kalau sekarang perempuan dia itu minder. baik, emang begitu perempuan. Harusnya gitu Wi, lu dengerin dong. Tentu begitu. Kalau udah jaya biasanya, kamu harus ini ya. Gitu. Iya. Laki, kalau perempuan enggak. Denger tuh laki tuh kalau menerima, jaya. Dengar tuh Rian. Banyak gaya lu. Banyak Lu gaya. berdua juga laki-laki, Biar kita masih lihat juga ini Kristiana yang mengungkapkan perasaannya kepada istri tercinta Sibat. Kita lihat dulu nanti. Iya. Yang gue bingung, gue udah kenal Siti lebih dari 6 tahun sampai sekarang rasanya masih sama seperti pertama kali gue mencintai Siti. Ini yang gue bingung. Ini yang gue bingung. Gue gak tau kenapa. Tapi iya loh. Maksudnya gimana tuh sayang suami? Gimana caranya 6 tahun gak berubah, kita 6 bulan udah gampang berubah. Kita, Jangan lu nyindir. ya, kita nggak pernah. Ya, jangan nyindir-nyindir orang terus dong, kamu nikah coba deh. Oh, ada. Rasain. Aku gak ada nyindir kalian, duda dan janda, beneran dah. Gak tahu, Chris emang gitu sih. Jadi dia setiap itu ngomong kayak kalau kita lagi berdua di kamar, lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Dia bilang katanya ya, aku sering ngobrol kan, kita ngobrolin apa aja, ngalor ngidul segala macam. Terus udah berubah belum? Belum, aku masih sama, kata gitu. Selalu bilang kayak gitu. Oh, itu setiap kali Manis mau banget. bobo gitu ya? Sudah Karena- berubah belum? karena hubungan aku sama Sudah Chris berubah tuh belum? Ntar lagi ya diular nih gue. Kenapa sih, Bat? Karena hubungan aku sama Chris, walaupun kita suami istri itu bukan kayak suami istri yang harus di Yes. gimana-gimana. Itu makanya. Jadi kayak temenan aja, chatting-chattingan pun kayak singkat-singkat gitu. Iya, Iya, oke. itu kuncinya. Gitu doang. Kalau ada awardnya, ada mahkota, kali ini ada mahkota suami istri terambiar. Oh, kita kasihnya buat lu sama Asyik. Iya. Nanti ulang tahunnya Ambiar kita kasih award Jus. ya. Ulang tahunnya Ambiar Kita bikin award kita bikin award ya, memberikan penghargaan. Sama satu kategorinya tolong tambahin artis yang suka tiba-tiba cancel ya. bukan lu. Sebut nama. Ada jangan-jangan dia mau datang beneran. Sibat coba dong ungkapkan sesuatu untuk suami tercinta. Tempat sulit. Belum. Dia mau ngucap. Dibilang katanya suruh baca. Ungkapkan. Ya, terima kasih masih tetap sama selama 6 tahun. Semoga tetap gini terus sampai selama-lamanya. Oh.
Terus rumah tangga kita dijagain sama Allah. Amin. Dilindungi, Amin. dikasih kebahagiaan terus, Amin, amin, kesehatan. Amin. Pokoknya selalu menjadi keluarga yang harmonis di dalam dan di luar. Amin. Amin ya Allah. Ah, manis banget sih. Berapa tahun usia pernikahan sekarang? Hampir 6 tahun. 6 tahun. Suka dan duka Sweet bersama-sama. banget. Termasuk barangkali yang namanya rumah tangga. Termasuk manusia selalu ada cobaannya. Kita mau lihat yang satu ini. Sempat sulit miliki anak dengan Siti Badriah. Christiana Baca oi. Christiana ungkap kondisinya yang bermasalah. Ih, Bermasalah itu gimana maksudnya? Aku tahu itu mah Chris yang ngomong. Sebenarnya tuh aku kayak kemarin di podcast itu tuh kayak aku ngomong jangan diungkapin semua gitu. Karena itu kan ya pribadi kamu gitu. Aku nggak mau yang aku nggak mau. Aku sebel ya kalau ke Ambiar selalu nangis. Apa-apa, heran deh. bagus. Kita biar bagus ceritanya. Kan menginspirasi juga buat dulu. Iya. Kalau nangis junior kan menangis kan manusiawi. Bener. Iya, nangis aja. Biar langgeng. Amin. Minta Biar langgeng gimana biar cepet nikah. Ya ya aku kayak ngerasa Chris itu kan perjuangannya luar biasa untuk punya anak. Sarana tuh gede banget. Dia ungkapin permasalahan dirinya tuh kayak biar-biaran gitu. Sedangkan aku kayak jangan dong, itu kan pribadi kamu, aku nggak mau kamu yang dicap jelek sama orang gitu. Terus dia bilang kalau apa itu namanya? Kalau itunya dia tuh bermasalah, nggak bagus. Tapi maaf ya, saya potong Sibat. Justru kalau kami secara pribadi tidak pernah melihat itu adalah satu hal yang Masalah. jelek. Betul. Justru kita melihat itu hal positif. Di mana banyak juga sobat Ambiar di luar sana yang sulit mendapatkan momongan, selalu ikhtiar untuk mendapatkan momongan, berkali-kali gagal, mencoba lagi. Mungkin aku nggak tahu apa yang terjadi sama Christiana dengan keadaan fisiknya. Tapi yang mudah-mudahan ini menginspirasi orang lain jika memang ia bisa membuat sobat Ambiar juga semakin dan selalu bersemangat atas apa yang terjadi ketika mereka sulit mendapatkan momongan. Ya, mudah-mudahan ya jadi inspirasi buat orang. Tapi ya aku sebagai istri kayak kasihan gitu. Kasihan kan jadi orang jadi tahu apa kekurangannya dia gitu. Terus sekarang dia sampai datang ke Bali, datang ke sana ke sini untuk minta doa sama orang-orang, sama pemuka agama dan lain-lain. Doain saya pengen punya anak, tolong doain saya sampai gitu. Kayak gue aja yang perempuan kayak ya gue santai, tapi lo yang pengen punya anak, lo yang pengen nyari kesana kesini itu luar biasa banget menurut aku. Atas kekurangannya dia tahu dia ada kekurangan, dia juga berjuang untuk nutupin kekurangan itu gitu. Gimana caranya? Justru buat kita itu keren banget loh Christiana. Wow. Tapi cerita itu benar-benar memberikan inspirasi sih. Jadi berapa lama perjuangan seorang Christiana sampai kamu melihat wah gila nih suami gue tuh keren banget ya, maksudnya luar biasa usahanya. Selama 2 tahun. 2 tahun. Selama 2 tahun dia selalu nyari-nyari gimana caranya hidup. Kita udah ke dokter dan lain-lain, tapi kata dokter aman-aman aja pak, katanya gitu. Kita cuma kasih obat ya, vitamin untuk kuat kandungan dan lain-lain gitu. Sampai kesana kesini tuh ya selama 2 tahun lah, selama 2 tahun. Dan alhamdulillah. Sarena. Selamat ya. Sobat Ambiar, semoga ini jadi pengingat juga buat Sobat Ambiar. Tidak ada yang tidak mungkin bahwa ketika Allah berkehendak, tentu saja ketika Sobat Ambiar sekarang juga sedang ikhtiar untuk mendapatkan momongan, jangan pernah putus asa. Karena banyak juga bintang tamu kita di sini, ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, akhirnya ada 4 momongan. Kita juga ikut bahagia dan kita juga ingin Sobat Ambiar merasakan kebahagiaan yang sama jika ingin mendapatkan momongan. Karena ada juga pasangan yang memang menikah tapi belum mau punya momongan. Semua kita kembalikan lagi ya. Apapun itu sudah menjadi takdir. Tapi Sibat kan akhirnya sekarang punya anak tercinta, ya kan? Terus suka bikin konten juga sama kamu, sama papanya, joget-joget juga. Masa ada yang bilang katanya kontennya Sibat sama anaknya disebut sebagai biduan saset, katanya begitu. Coba kita mau lihat ya. Apa ya biduan saset? Lagu lu lagi. Basah, bibir ini basah, saat rambut ini kau mulai mesra. Diam, menjadi pendiam, saat pipi ini kau mulai sayang. Aye, aye.
gemes. Tapi memang kan? itu ya. Memang lagu yang tadi Oh, lagu ya. gue itu memang bikin Pas semangat banget semua ya. lagu. Itu biduan saset itu dalam arti kata yang ngegemesin ya. Gemes Masih kan. kecil. Ini kemasan botol yang gede, itu kemasan saset yang kecil gitu maksudnya. Ya, unyu kok tadi itu. Lucu. Itu siapa yang ngajarin? Mohon maaf. Gak ada Iyalah, kak. pastilah. Gak ada. Dia bisa tahu loh gini-gini. Dia benar-benar tahu sendiri. Aku itu tuh dia kayak gini-gini gara-gara dia ngelihat video klip aku yang terong dicabein. Nah, dia pokoknya kalau misalkan dia joget-joget tuh dia cuma ngeliatin, putar-putar lama-lama dia ngerekam. Dia kayak gitu Dia sendiri. tahu nggak yang nyanyi tadi siapa tante siapa yang nyanyi sayang gitu. Lihat Bustami kan. Tapi dikasih tahu nggak? Ini siapa yang nyanyi? Kan pasti dia gini-gini kan kalau anak kecil mah. Dia nggak nanya, dia Oh nggak nanya, Oh, kalau nggak nanya nanya, kasih tapi- tahu. harusnya kasih tahu ya. Dengar lagunya harus ikut tahu dong. karena joget-joget dia ikutin joget-joget. Iya, iya. Tapi buat kamu sendiri anak kamu terjun ke dunia hiburan fine, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Masalah terserah dia mau Mengikuti jejak orang tua. Lagian gemes banget kok, ya Iya, kan? gemes. Sobat Ambiar, tapi kita juga punya satu permainan buat seorang Sibat. Kita mau ajakin Sibat untuk berpindah tempat. Ada sebuah roda yang harus diputar dan juga Iya. dilakukan sebuah tantangan dalam Roda Ambiar. Sibat, nih kita punya tantangan buat kamu. Kamu putar, kemudian kamu lakukan sesuai dengan tantangan yang akan berhenti pada Ya. tuas. Dan harus kamu putar roda Oke, ambiarnya. langsung Sibat diputar. dalam Roda Ambiar. Yuk. Kenceng amat. Pelan-pelan, takut mental. Tunjukkan, Enggak, bukan. tunjukkan kolom DM Instagram. Handphone. HP. Ya, ayo. HP. Passwordnya berapa? DM Instagram yang terakhir deh. Suka balas-balasin DM di Instagram nggak? Pagi ya biar lu. Pagi ambiar. Di bawahnya siapa ini? Mohon maaf ya, izin ya, boleh ya. Ya. Ada DM dari laki-laki. Siapa? Namanya Muhammad Ricky Irawan. Oh, make up ya. Oh, make up. Oke. Ada Kristiana DM. Boleh lihat ya, suaminya DM apa? Oh, ngeri. Apa katanya? Lagian kamu bilang gini, ya aku emang gak pengen mobil itu. Oh dia mau itu tuh. Oh, Mau beliin mobil? mau beliin mobil. Mobil apa sih? Mobil apa sih? Kasih tahu dong. Depannya M. Apa? Yang M. lu. Apa M? M. Iya. Mobil mewah. Kucok. Tapi aku nggak mau. Kenapa bodoh? Makanya dia marah. Kenapa nggak mau? Sombong banget sih. Maksudnya kayak nggak gitu, nggak usah sayang itu kegedean buat aku, bilang gitu. Terus kata dia, Mobilnya mewah. Bagus Mobil mewah. loh. Itu dibeliin suami lo ya Mau dibeliin kan. suami mah. Ayo malah istri. aja, iya aja dong. Oke, siap ya. Sibat, roda ambiar kita mainkan kembali. pelan-pelan ya. Wah, pelan banget. Praktekkan reaksi Siti Badriah ketika bertemu netizen. Netizen julid. Silakan. Jalan sini. Praktekan. Praktekan. Sayang, gimana kalau ketemu Praktekan reaksi Siti Badriah. Ada netizen julid ya. Ini netizen di julid nih. Julid. Berdua. Kita dulu ya ngomong ya. Ini mereka yang punya akun Instagram Lamberuntah kalau ini ya. Kalau dulu lu ya tahu nggak, Siti rambutnya ada kok bisa sih poni kayak gitu. Gak ada penyanyi ya. Gue bingung deh. Dia sih memang lagunya sih pada ngetop-ngetop ya. Cuman gayanya tuh kayak kampung banget. Dia berasa kecakepan Mau deh. foto? Kita foto, iya foto yuk. Iya, Mbak Siti ya. Foto dong. Iya, terima kasih ya. Mbak Siti ya. Tag akun Iya. kita ya. Makasih ya Mbak Siti Follow ya. akunnya Mbak Siti ya, follow dong. Kamu, Iya, aku ngefans banget keluarga aku. netizen tuh kayak gitu ya. Muka dua ya. Oh, heran ya. Sibat, tapi kita sih seneng ya kamu ada di sini bisa kasih inspirasi juga buat sobat ambiar. Gimana caranya bisa membuat orang lain yang awalnya nggak suka, suaminya jadi suka. Kemudian juga perjuangannya dia mengapresiasi perjuangan sang suami untuk bisa mendapatkan omongan. Ya. Semoga bahagia selalu. Amin. Tapi kalau bahagia kenapa sih kemarin-kemarin ini Sibat sempat posting di media sosial, dia memposting, ada seorang selebriti. Ya kan? Selebriti, selebgram. Ayu Aulia, kamu posting Ayu Aulia kan? Kamu posting Bukan Ayu Aulia. Iya. Selebgram dong. Selebriti kan? Sabar, Mami
sabar. Ayu Aulia namanya kamu posting di media sosial. Kita bingung apa alasannya. Halo? Ya. Volumenya. Kita akan hadirkan, ini ada beberapa korban. Jadi katanya Ayu Aulia ini dituding melakukan dugaan penipuan ya. Aduh. Terhadap seorang perempuan yang merupakan fashion stylistnya Sibat. Ada beberapa baju yang katanya tidak dikembalikan. Iya. Kita akan hadirkan 2 orang sekaligus yang merasa menjadi korban yang diduga dilakukan oleh Ayu Aulia. Oh. Ini dia Koiria dan juga Eras. Selamat pagi Eras. Selamat pagi Mbak. Ini kayaknya Ini sayangku. mukanya nggak asing yang suka ngangkatin kabel di Trans TV ya? Dia ini luar biasa loh. Yang ngurusin wardrobe-nya Iya, si Mbak. saya pokoknya Ya. mendukung UMKM. Si Mbak. Kok mendukung UMKM? Bener UMKM. Usaha kecil. Jadi iya. oke singkat ya. Kalian pernah merasa dirugikan oleh seorang selebgram yang diduga adalah Ayu Aulia? Betul atau salah? Betul. Apa yang terjadi kita akan bahas sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger.